ngiklan masih pakai Buspos, otomatis jadi boncos. Wah, ini menarik banget ya. Jadi video iklan aku yang ngomong kayak gini ini ternyata tembus berapa juta ya, kalau nggak salah 2 juta view. Jadi ternyata banyak dari teman-teman itu yang ngiklan masih pakai Buspos ya. Jadi Buspos itu sebenarnya dia nggak salah, tapi memang waktu itu aku bikin konten kena nih. Wah, ternyata Buspos ini banyak yang make dan ternyata video iklannya naik viral banget, gede banget, iklan sampai 2 juta view. Dan di sini video kali ini aku pengen bahas sebenarnya bagaimana sih pandangan aku terhadap Buspos ini. Apakah dia memang harus 100% kita matiin, apakah kita nggak boleh pakai Buspos. Nah, kalau kalian belum kebayang Buspos tapi kalian kayaknya ini nih yang saya lakuin. Buspos itu kalau di Facebook kalian posting sesuatu terus ada tulisan Buspos atau promosikan postingan ini, intinya kalian itu ngiklan lewat postingan, diklik gitu. Mau di Facebook maupun di Instagram ya, itu pasti ada tulisan promosikan postingan ini atau Buspos atau boost your ads atau apa bahasanya gitu kan. Sebenarnya si Buspos ini fitur yang disediain sama Meta untuk kita yang males atau nggak mau ribet iklan pakai dashboard ads manager. Jadi ngiklan tuh ada 2 cara. Ngiklan yang simple ya pakai Buspos doang, tapi minusnya kita nggak bisa sefluen atau nggak sedetail kalau kita pakai ads manager gitu ya. Ketika kita pakai Buspos, kalau kita nge-Buspos lewat Instagram doang, maka iklan kita tayang di Instagram doang. Begitu pula sebaliknya, kalau di Facebook ya tayangnya di Facebook doang gitu. Jadi minusnya, salah satu minusnya itu. Minus kedua yang biasa kejadian di Buspos adalah banyak yang error. Coba kalian yang pakai Buspos, mungkin ya kalau kalian beneran ngalamin komen payment error, ngiklannya postingan apa yang muncul postingan apa, lalu udah payment iklannya nggak jalan, lalu nggak bisa ngiklan, tampilannya something went wrong atau kesalahan, ya pokoknya intinya yang dulunya kalian ngiklan bertahun-tahun pakai Buspos diklik-klik doang, sekarang tiba-tiba error nggak bisa jalan. Atau bisa jadi juga sekarang kalian lagi ngalamin iklannya nggak seguri dulu, boncos gitu. Boncosnya terlalu banyak gitu. Nah, ini bisa jadi ya kenapa Buspos ini kayak gini. Nah, minusnya aja di sini. Tapi kalau sekarang posisi kalian merasakan pakai Buspos profitable, omset ratusan juta, gede, nggak apa-apa, sok jalanin aja. Tapi saran aku mulai belajar pakai yang namanya dashboard ads manager. Kalau teman-teman biasanya pakai Buspos lalu aku menyarankan pakai ads manager ini adalah sebenarnya fitur yang lebih lengkap yang disediain sama Facebook, yang disediain sama Instagram, yang sekarang kalau kita sebutnya ya Meta, yang disediain oleh Meta untuk kita tuh bisa ngiklan dengan fitur yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, lebih banyak lagi fiturnya. Nah, sebenarnya aku lebih rekomendasi teman-teman untuk mulai shifting pakai ads manager. Terutama yang udah pada boncos, terutama yang udah pada nggak jelas hasil Busposnya. Tapi kalau saya Buspos masih bagus, omset masih gede, masih ratusan juta, jalanin aja nggak apa-apa. Tapi tetap wajib belajar ads manager. Kenapa? Percayalah sama aku, udah banyak yang datang ke aku dan dia cerita, Buspos saya dulu begini, error, boncos, nggak karuan. Begitu pakai ads manager jadi lebih oke lagi. Jadi lebih tepatnya banyak orang yang pakai Buspos terus banyak error dan dia baru belajar, jadi takes time lagi, jadi makan waktu lagi. Kalau sekarang posisinya kalian Busposnya masih profitable, masih bagus, ya udah jalanin. Tapi sekarang harus pelan-pelan belajar ads manager juga, karena seumpama si Busposnya error, ilmu ads manager udah ada di tangan, tinggal nyalahin doang. Tapi kalau kamu nunda-nunda, ntar aja lah belajarnya, ini juga masih bagus misalnya gitu. Apalagi kalian itu memang dapat income-nya, dapat omsetnya 100% dari Buspos. Wah, ini saran aku jangan main-main gitu loh. Karena Buspos itu bisa aja tiba-tiba dia error. Dan aku ngomong gini bukan nakut-nakutin supaya teman-teman mungkin join di kelas aku, enggak. Tapi memang banyak alumni aku yang tadinya pada begitu dibilangin gak percaya gitu kan. Berhubung waktu itu dia posisinya udah belajar, ya udah aku bilang, ya udah Bu, kan udah bisa, ya udah tinggal nyalahin. Akhirnya dia nyalahin, Buspos error. Jadi waktu dia belajar sama aku dia masih belum oke karena ads manager dia jadi jelek, padahal Buspos dulu bagus. Nah, ini juga something yang teman-teman akan alami nih ketika dari Buspos pindah ads managernya jelek gitu. Ya nggak apa-apa, ads managernya pelajarin dulu karena dia butuh learning lagi. Nah, ada alumniku yang kayak gitu, dia pindah jadi jelek. Oke, aku jelasin bahwa ya udah nggak apa-apa, yang penting udah punya ilmu ads managernya dulu, nanti Busposnya jalanin nggak apa-apa. Bener aja kejadian Busposnya error, nggak bisa jalan, entahlah mau gimana pun nggak tahu caranya. Udah intinya mati lah.
gitu. Akhirnya ya udah pakai Ads Manager dan sampai sekarang iklannya bagus-bagus aja. Ya, dia waktu itu kalau nggak salah bisnisnya villa, sampai saat ini masih dapat tamu-tamu terus dari Ads Manager gitu. Oke. Jadi itu saran aku buat kalian yang masih pakai Boostpost. Jadi lebih kepada pelajarin ilmu Ads Manager, itu ada di kelas aku. Kalau teman-teman mau belajar bisa cek Instagram aku atau cek link di deskripsi juga ada kalau mau join. Jangan jangan menutup kemungkinan lah, karena Boostpost ini memang agak rada ngeri, karena yang ribetnya Boostpost ini kita nggak bisa support. Maksudnya beda nih dengan teman-teman misalnya beli kelas di SPSO, kalian bisa DM aku misalnya kalau kenapa-napa, aku bisa bantuin. Nah, Meta ini setengah mati Pak kalau mau kontak gitu loh. Ya, kita mau menghubungin CS dia nih kemana, nggak bisa. Kita mau top up misalnya udah sekian juta, tiba-tiba akunnya error, kita mau kemana gitu loh. Ya, nah si Meta ini memang aksesnya atau bisa kita bilang birokrasinya atau mungkin susah lah untuk menghubungi ke sana, makanya banyak kasus-kasus pakai Boostpost udah top up iklan nggak jalan, dia mau report, dia mau lapor, mau gimana caranya? Mau datang ke kantornya nggak bisa gitu. Nah, begitu datang ke kantornya yang ada di-kick sama Santam, nggak boleh masuk gitu. Kenapa aku saranin pakai Ads Manager? Karena lebih banyak manfaatnya, lalu lebih aman juga ya. Dan alhamdulillah juga aku pengalaman, jadi kalau suatu saat kalian belajar sama aku, ada kejadian apa, aku bisa bantuin dengan pengalaman yang aku punya. Tapi ketika pakai Boostpost, wah udah aku nggak bisa gimana ya udah, aku memang udah saranin Boostpost itu lebih ke kalau masih profit jalan. Ads Manager harus dipelajarin juga. Mungkin itu aja video kali ini, semoga memberikan wawasan dan juga manfaat kepada teman-teman semuanya. Yang pasti pakai Boostpost segera bertobat ya. Tapi inget loh, aku nggak nyalahin Boostpost loh, ntar nih videonya viral lagi gitu. Yang Reels viral, yang YouTube viral juga lagi jalan-jalan. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!